Perlawanan bisa dilakukan di mana saja, termasuk dalam budaya kita, yaitu perlawanan melalui jaranan. Welcome. Selamat datang kembali selamat datang. Masih bersama saya Zainal Mustafa, pastinya di podcast Sinefil Magang. Jadi di episode kali ini seperti biasa masih bersama saya pastinya yang bakal menemani pendengar podcast Sinefil Magang membahas film atau series yang udah aku tonton. Dan di episode kemarin sudah membahas tentang film Ghost in the Shell. Hari ini di episode baru ini aku juga bakal ngebahas film lokal lagi. Tapi sebelum itu, gimana nih kabar pendengar podcast Sinefil Magang semuanya? Semoga tetap baik-baik saja walaupun banyak kejadian atau banyak keributan di dunia ini, bahkan ada isu perang dunia. Semoga jangan sampai. Kita melihat harga Pertamina Dex naik 19.000 aja rasanya udah perang di kepala kita sendiri. Apalagi perang dunia kan nggak bisa bayangin. Jadi semoga pendengar podcast Sinefil Magang selalu sehat, selalu dilancarkan dalam menjalani kehidupan ini, seperti itu. Biar kita bisa menonton film-film favorit, film-film ataupun series yang udah lama pengen ditonton, yang ada di watchlist. Biasanya kan mungkin para pendengar dan aku sendiri sering tuh cuma di save doang, tapi nontonnya kapan, mau nonton kapan, sampai kadang udah turun layar. Seperti itu. Karena banyak film atau series yang belum aku tonton. Seperti itu. Mungkin pendengar juga sama. Jadi kita harus tetap hidup, tetap menikmati hidup dengan cara apapun yang menurut kita itu yang paling benar. Nggak usah mendengarkan omongan orang lain. Ini kayak curhat ya. Terlalu jauh sih kayaknya film. Oke, pokoknya intinya sih itu ya. Utamakan diri sendiri itu. Oke. Jadi di episode kali ini aku bakal membahas film lokal lagi. Karena film lokal ternyata nggak kalah juga dengan film-film internasional. Dan di episode kali ini saya tidak sendiri ya. Waduh, ini tumben-tumben banget. Baru perdana di episode ini ada tamu jauh-jauh dari kota tetangga datang ke sini buat pengen nonton di bioskop kabupaten. Nah, bayangin tuh. Jadi langsung aja ini. Ada Nurkolis sekalian. Halo. Tes. Kayak Halo. nggak asing ya, mungkin ada beberapa pendengar podcast Sinefil Magang kayaknya pernah dengar suara ini. Pernah dengar ya? Agak familiar mungkin di beberapa kali podcast Anda mungkin. Ada bisikan suara fans Arsenal gitu kan ya? Udah itu nanti dulu. Nanti kok ini kesannya kayak Dokter Tita diundang di Raditya Dika ya kesannya. Ini niatnya bahas apa tadi ya nanti gitu loh. Bahas film di sini bukan bola gitu, ya. maksudnya film. Gitu. Aja di briefnya tuh buat bahas film kan ya. Betul, kecuali kita tadi habis nonton film dokumenternya Arsenal yang All or Nothing gitu kan, ada itu kan. One for Nothing ya. Oke. Gimana kabarnya nih Nurkolis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi kita habis nonton film yang berjudul Sang Parasuk gak sih? Para Prasuk. Oh, Para Prasuk, sorry. Anda gimana ini? Baru nonton tadi ya? Anda hostnya, iya kan? Ada yang lupa gitu. Para Prasuk ya. Sorry nih. Tapi sebelum kita membahas mengenai film Para Prasuk tadi, terakhir nonton film apa? Itu pertanyaan. Sebelum ini ya. Sebelum Para Prasuk. Ya sempet tadi udah disepil sama Mas Zainul ya. Betul. Saya sebelumnya sempet nonton Ghost in the Shell. Udah nonton Ghost in the Shell. Pesan-kesannya setelah menonton Ghost in the Shell, singkat aja. Singkat padat jelas. Singkat saja. Paham. Ya lanjut.
Kesannya itu gimana ya? Kayak menimbulkan kesan film Indonesia yang berbeda. Naik kelas dari segi visual dan sebagainya, apalagi dari pemilihan aktor ini kayaknya lumayan banyak ya budgetnya, mahal-mahal nih kelas-kelas kakap yang dimainkan ya, dan di situ kayak pemerannya tuh benar-benar bisa mendalami peran masing-masing ya, jadi kayak udah dibagi sendiri, jadi kayak penonton tuh diberikan sebuah apa ya kayak visual yang baru yang berbeda lah dari walaupun ini yang buat kan Indonesia, cuman tuh kesannya udah high level lah. Ya udah sampai kan itu udah dibeli berapa negara juga kan film ini. Nah ya itu, jadi kan tuh membuktikan bahwasanya ini memang film ini ada hal yang spesial, ada yang berbeda pada film-film lainnya gitu. Adegan favorit di film Ghost in the Shell? Pas itu, ya yang terakhir tuh cuman sebenarnya tuh nggak yang kaget ya, cuman kan memang dari segi hantunya sendiri dia tuh memang membawa arwah. Cuman dia tuh bedanya dia tuh kayak membuat kesan dari suatu kan kesannya ini bukan kayak horor yang horor banget ya kesannya kan beda kan kayaknya. Horor tapi nggak horor. Jadi kayak gimana jelasinnya? Indonesia sering disuguhi horornya horor hantu. Nah, ini emang hantu, cuman kan kayak arwah nggak kelihatan. Nggak jelas gitu kan. Dan kayak kesannya kan ini kayak arwahnya tuh memang kayak arwah penasaran. Cuman ini penasarannya beda nih. Dia mencari hal atau mencari seseorang yang belum dia temukan. Akhirnya dia tuh kayak bahasa kasarnya kayak salah-sasaran lah. Cuma menuju kepada beberapa orang yang kayak mungkin lagi emosi atau lagi banyak pikiran, dia mikirnya si arwah tadi itu adalah target dia. Padahal kan belum ketemu gitu kan. Jadi intinya adegan favoritnya waktu yang pertama saya kaget itu yang Aming itu. Tokek ya itu enggak, maksudnya itu masih awal ya, mereka di limit awal kan. Kedua, ya setelah yang itu bos yang nah itu agak kaget ya. Kayak yang pertama kan langsung kayak penusukan bro sudah selesai kan nggak ada asal usulnya apa. Terus yang Tokek itu tiba-tiba kan pikir aku si Tokek itu perannya lama, tapi ternyata di awal dia udah mati duluan dan matinya itu kayak di shower dia ya. Itu memang kaget. Jadi kayak ini gimana lagi nih alurnya, kan mengikuti terus akhirnya. Ini gimana nih akhirnya arwahnya seperti apa, akhirnya diikuti terus. Ya itu yang kesan awalnya itu lebih ke kaget. Aku kira tuh yang peran si Tokek tadi itu lumayan lama. Karena kan katanya dia itu kayak pembunuh bayaran yang di situ yang sering bunuh para para tahanan. Ternyata dia matinya duluan hitungannya. Ya itu. Dan itulah. Di sini apa ya? Ketika membunuh para napi itu juga unik ya, meninggalkan nggak mayatnya kan nggak ditinggal mati gitu aja kan nggak, jadi kayak dibentuk kayak seni gitu kan. Tapi seni pakai usus sih janggal ya, janggal sampai dibentuk sih sampai dipatah-patahin gitu. Kan ada kuas, ada cat. Buat seni kan ada pensil. Ini seninya berbeda sih, agak ekstrim ya seninya. Jadi buat teman-teman yang suka seni, ini bisa. Ini seninya itu berbeda. Tuh. Lanjut kita bahas utama nih. Kita di episode kali ini bakal membahas tentang film Para Perasuk. Nah itu. Film Para Perasuk ini udah tayang sebenarnya di beberapa negara, di beberapa festival juga. Baru di bulan April ya ini. Ya April hampir akhir bulan April. Akhirnya film ini resmi tayang di Indonesia. Dan tepat kita tadi nontonnya juga di hari pertama. Karena aku jujur udah nonton teasernya. Cuman kan teasernya cuman kayak joget-joget gitu kan. Kesan pertama Anda menonton teasernya apa itu? Kukira ini film tentang budaya aja, kayak ini menceritakan budaya, terus mungkin ada cerita yang di balik itu. Aku nggak menyangka bahwa isu yang diangkat di film itu bakal berat. Ya lagi-lagi 2 film terakhir yang aku tonton itu
banyak mengangkat isu sosial. Nah, benar. Tuh, dari Ghost in the Shell sama Para Prasuk ini. Mungkin cara mengemasnya aja beda ya. Ya. Kayak Ghost in the Shell horror komedi, terus Para Prasuk, sorry, Pak Sutradara, kamu salah sebut ya 2 kali kayak gini mau berharap diundang nonton premier film. Namanya juga magang ya kan, masih magang, iya kan. Ada kontraknya, baru sinetron kontrak. Nah, ganti nama nanti guys. Jadi kembali lagi Para Prasuk yang tadi kan juga sama mengangkat isu sosial ternyata, tapi dibalut dengan tarian-tarian itu budaya. Betul. Mungkin kita berdua belum cari tahu banyak ya yang tentang budaya yang diangkat itu dari mana. Cuman kalau kita dari Jawa Timur itu nyangkanya awal tuh kayak jaranan. Seni apa namanya? Udah lumping, betul. Nah, itu. Cuman kok di sini banyak instrumen musik lain selain slompret. Nah, itu terus ada gitar juga. Gitarnya gitar listrik loh itu. Betul. Apakah itu ada modifikasi, kita belum mencari tahu banyak tentang itu. Cuman itu mungkin ini menarik nih untuk kita cari, kita kulik nih budaya dari mana, dari apa gitu kan. Dan kebetulan kita belum cari tahu. Mungkin kita di sini bakal bahas banyak tentang kesan-kesan kita setelah menonton film ini aja ya. Jadi buat teman-teman bisa lebih cari tahu sendiri ya. Iya. Dan apa tuh namanya, di film ini juga aktor-aktornya nggak kalah bagus juga. Nggak main-main nih. Nggak main-main juga, banyak aktor lawasan juga. Terus ada lulusan Oxford yang berperannya nih sebagai yang dirasuki betul. Namanya Perasuk ya. Dan ini sebelum lanjut, sekali lagi spoiler alert buat teman-teman yang belum nonton ya. Nanti kalau kita nggak sadar bahwa itu spoiler, tolong mohon maaf, tapi yang penting kita udah mengingatkan. Men-sharing lah, gitulah. Ya kan kita sharing ya. Betul. Dan di sini ada Maudy Ayunda, ada Angga Yunanda, terus ada Anggun juga, ada Ciko Kurniawan, Brian Domani, Ganindra Bimo, Indra Birowo juga. Banyak lah pemain-pemain yang udah kalian mungkin udah familiar lah dengan nama-nama itu. Kayak Angga Yunanda kan. Ya, terus terakhir nonton film Angga Yunanda apa ya? Terakhir tuh itu yang sama istrinya itu gak sih? Oh iya, Dopamin, tapi aku nggak nonton. Aku juga enggak itu. Lewat lah itu. Angga, terus ada Ciko Kurniawan. Ciko Kurniawan tuh banyak yang itu yang Satu Kakak Tujuh Ponakan. Itu nggak sempat nonton sih aku. Nonton. Banyak orang yang bilang bagus ya filmnya. Iya, tapi ketika aku nonton udah turun. Nah, terus kayak Maudy Ayunda nggak banyak nonton Maudy di banyak film sih. Cuma beberapa sih, itu pun yang filmnya agak lama-lama sih kayaknya aku nonton. Terakhir aku yang sama Afgan Refrain itu kalau nggak salah, pernah ditayangin di TV. Dan Anggun juga kita tahu kan Duta Sampo Pentin kan. Ya, Duta Sampo lain bukan Duta Sampo ya itu. Bukan. Ini mungkin menjadi debut acting dari Anggun. Kita juga belum cari tahu. Benar. Jadi kalau kita membahasnya mungkin nggak sesuai, kita mohon maaf. Karena kita masih magang. Betul. Itu. Guys, bawahnya kita masih magang. Jadi nggak salah ya namanya sinetron apa adanya gitu itu. Dan di sini tuh sinopsis dari film Para Prasuk. Jadi di film Para Prasuk ini menceritakan tentang di Desa Latas, Bayu, ada seorang tokoh bernama Bayu yang diperankan oleh Angga Yunanda. Itu terobsesi menjadi prasuk utama dalam tradisi pesta sambetan. Nah, ambisi ini muncul untuk menyelamatkan mata air desa yang terancam digusur industri. Itu. Jadi mungkin kalau dari sinopsisnya nggak bercerita banyak ya. Iya, intinya aja lah gitu. Kayak Bayu pengen jadi Bopo ya mungkin di Jawa Timur. Iya bisa jadi gitu kan. Iya, Bopo kan kayak yang memimpin suatu acara kayak kebudayaan di desa tersebut gitu loh. Dan itu tadi bukan tanpa tujuan ya. Ya. Tujuan itu tuh muncul buat menyelamatkan mata air yang di desa yang mau dibuat hotel kalau nggak salah. Hotel atau perumahan tadi ya. Betul.
Mungkin kesan pertama Anda mungkin Dari segi apanya nih ya kan dari cerita lah, mungkin bisa dibilang baru ya. baru. Ya jujur awal aku nonton ya itu tadi pikir aku kayak cerita-cerita rakyat kayak ya itu Kuda Lumping kan dulu sempat ada ya kayak yang film-film model kayak Kuda Lumping tapi kayak modelnya aku langsung kesurupan hantu-hantu gitu kan. Kayaknya pernah cuman Lebih ke horor ya. nah gitu lebih ke horor. Kalau ini drama dan drama itu berbeda kayak ada unsur budayanya cuman ya tadi sempat ada creepy-creepynya dikit ya kan sempat pas akhir-akhir ada creepy-creepy cuman kalau dibilang horor sih bukan yang horor banget juga gitu loh jadi memang ini suatu hal yang baru sih buat aku yang nonton film kayak ini di Para Prasuk ini tadi ya Dan film ini bisa dibilang drama thriller. Jadi thriller itu seperti mirip-mirip horor tapi nggak ada hantunya. ya Seperti itu. Jadi buat teman-teman pendengar nih yang mungkin mau nonton film ini aman, nggak ada jump scare. Cuman kayak ada beberapa hal aja yang mungkin bikin merinding gitu aja. ya tapi masih oke lah Tuh. Kalau menurutku kesan pertama nonton film ini itu tadi sama fresh, bagus. Karena nggak banyak film Indonesia apa ya, mengangkat budaya sebagai jembatan isi filmnya gitu loh. ya Aku kan nggak nyangka ya di teasernya. Teaser itu sebelum trailer cuman nari-nari kayak gini-gini. Ini masih mengawang-awang nih kira-kira ceritanya bakal gimana. benar Dan setelah beres nonton ternyata ada plot twist di dalam situ banyak isu yang diangkat, isu sosial, keluarga, terus ada apa tuh namanya, penyembuhan diri. ya Banyak ternyata Banyak. isu yang diangkat di sini. dan banyak hal yang aku ternyata baru tahu juga setelah nonton film itu contoh kayak apa tadi kayak roh-rohnya itu tadi loh kan banyak macamnya dan itu aku juga belum tahu tuh itu budaya dari daerah mana di Indonesia. Nah kan itu banyak tuh macam-macamnya roh-rohnya Kebanyakan hewan. hewan dan itu kayak cara mencarinya tuh mungkin kalau cara mencarinya mungkin aku sempat pernah tahu lah kayak di Jawa Timur banyak yang gitu kayak mungkin cari kayak roh-roh yang di luar sana bertebaran tapi kayak yang beda di sini tuh kayak rohnya tuh hewan spesifik hewan dan dia tuh harus mengikuti cara hidup hewan tersebut gitu loh demi untuk mendapatkan si roh itu tadi gitu loh. Gimana? Baru ya mungkin. Baru. Mungkin kita belum tahu aja ya. Ya mungkin gitu. Kita belum tahu aja dan di situ ternyata cara untuk mendapatkan roh tersebut harus kehidupan kita berubah. Harus menyerupai bahkan. Betul. Bahwa ketika kita mencari roh ayam misal, kita harus hidup seperti ayam gitu. Iya benar. Harus kayak makannya Matok-matok gitu. kan tadi juga si Angga Yunanda mencari hewan yang cukup roh yang cukup legendaris kan, Dan lintah. itu yang cukup tiernya tuh tier atas. Udah nggak pernah muncul. Udah muncul yang lintah tadi ya. Pengorbanannya juga nggak main-main. Benar. Dia sampai melata-lata. Dan lintah kan nggak makan. Lintah makannya apa? Dia langsung darah kan. Nah itu. Jadi buat ini bocoran aja. Dan spill dikit lah, spill dikit. Jadi itu tadi ketika kita ingin mencari roh-roh buat di pentas, Ya kayak pentas gitu. jadi kita harus bersemedi lah istilahnya Untuk mendapatkan itu tadi Betul. rohnya. Dan yang aku juga gak nyangka ternyata mau di Ayunda seorang lulusan Oxford gitu kan kayak Perannya di sini tuh dia bagi orang yang kesurupan loh ya. betul. Ini gini-gini Dan aku baru tahu itu ada perbedaan tadi kan penamaannya yang kesurupan sama yang prasuk. Prasuk itu yang dia ternyata yang mengiringi yang betul. membawa rohnya tadi kan berarti kan. Tadi namanya apa ya? Yang kesurupan tuh Penghibur atau apa ya? ada istilahnya tadi, cuman Bentar, kita cari aja ya. lupa tadi. Kalau yang prasuk tuh memang yang Prasuk, kayak betul, kayak Angga tadi, Bayu. yang Bayu, terus Terus ada si Brian Domani, Sing Piwat, Pawit, nah itu Antono, Nah. sama itu Prasuk. prasuk. Jadi dia yang punya rohnya, dia yang mengatur betul, dari si- mendirect lah. mendirect dari yang kesurupan tadi gitu loh.
kalau yang dia itu gagal mengiring sampai selesai itu akibatnya fatal ke yang kesurupan tadi. Karena kan masih berada di dunia yang itu ya. Yang rohnya tadi. Betul. Jadi kalau ketika kita nggak lagi- fokus, teralihkan pikirannya, nanti dan ngaruhnya ke yang kesurupan tadi. tadi balik lagi kan roh-rohnya ada tier-tiernya ya. Iya. Kalau tier yang tinggi kan pengorbanannya juga tinggi. Lebih Terus tinggi. pas waktu dipentaskan juga. Efeknya juga lebih. Nah, Efeknya lebih besar. oke, jadi balik lagi ya. Jadi ada dua bisa dibilang Penamaan istilah. istilah. Nah, jadi kalau prasuk itu orang yang mempunyai rohnya dan ingin memasukkan roh tersebut ke orang lain, itu Iya. namanya yang dimasuki ke orang lain pelamun. Berarti mau di Ayunda di sini berperan sebagai Sebagai penerima roh tadi namanya pelamun. salah satunya yang menjadi pelamun. Nah, Tuh, jadi kalau Angga Yunanda itu menjadi perasuk. nah, Seperti itu. Dan sebenarnya sih sama-sama beratnya dua ini karena yang satu mengendalikan, terus yang perasuk yang mengendalikan, yang pelamunnya juga apa ya, bisa dibilang kan mengorbankan kan, mengorbankan dirinya untuk tiba-tiba dikendalikan oleh si roh tadi. Jadi kalau ada apa-apa dia juga terkena resiko dari betul. si perasuk tadi kalau ada apa-apa. Tapi uniknya mau di Ayunda ketagihan gitu. Iya. Tagihan dirasuki dia ya. Gitu. Dia suka ada berapa roh yang dia sukai gitu loh. Efeknya gila gitu kan ya. Ya kayak gitulah. Nah, kita kan mungkin menonton Kuda Lumping Kurang lebih stigmaku ya. Aku sering kayak beranggapan tuh mereka bohongan. Iya. Cuman itu kayak kebutuhan buat menghibur. Kayak jadi itu ya itu bagian dari skrip aja menurutku. Jadi nggak ada tuh yang kayak namanya kesurupan dan lain sebagainya. Tapi setelah menonton film ini mungkin Stigmamu agak berubah. 50-50 lah. Jadi itu 50 beneran, 50 aku nggak percaya gitu. Gitu ya. Hanya kalau setahu aku ya kayak mungkin pertama kalau di daerah desa-desa di Jawa Timur masih banyak ya kayak kegiatan jalanan kuda lumping Betul. gitu. Kalau yang di kayak di daerahku sih ada beberapa walaupun nggak sebanyak dulu. Justru. Ya. Di daerahku juga masih ada kayak gitu. Cuman kalau setauku itu memang ada yang cuman buat kebutuhan hiburan, ada yang memang dia benar-benar kesurupan. Dan kan kalau yang benar-benar kesurupan tuh biasanya yang kesurupan tuh memang dari si penarinya. Dari si pelamunnya. Ya, jadi kayak yang dia yang lagi kan ngundang kan. ya, Sajen dan lain sebagainya. jadi kayak yang kalau udah lumping kan dia yang nari udah lumping itu. Nah, itu dia yang kerasukan biasanya. Kalau itu masih ada kemungkinan dia itu benar-benar dirasuki roh tadi. Karena dari segi basicnya dia itu kan udah mungkin belajar nari sebagainya dengan alunan musik itu. Ketika dirasuki jadi dia ada kemungkinan kayak tersalurkan dengan si roh tadi. Kalau mungkin kalau banyak orang yang nggak percaya itu kayak yang nontonnya tiba-tiba kena gitu kan. Rendang. Nah itu kadang kan ada yang orang mikirnya bohongan nih. Yono Mulet. Kan banyak itu yang kor-kornya mimnya itu temennya datang dia tiba-tiba udah selesai malu. Nah, Dia kalau terus tawa Kalau gitu di kan. film Para Prasuk kan mereka emang mengajukan diri menjadi pelamun. Bener. Jadi kalau bisa dibilang kayak krunya lah. Kalau di sini kan biasanya udah ada penarinya kan. Ya. Nah, kalau di film Para Prasuk ini siapa yang mau mengajukan diri terus biasanya prasuknya cari orang. Nah si pelamunnya tadi. Betul. Nanti dia tuh juga bakal dilatih juga. Jadi memang di Kayak film udah itu kayak dipersiapkan kan. bener, banyak dadakan tiba-tiba ditarik tangannya itu terus langsung kesurupan gitu enggak. Jadi memang di sini dia memang dilatih dari awal Di sebelum film ini ya. pentas. Nah, kalau di film ini. Tapi kita nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Ya. Balik lagi. Apakah ini cuma di film doang atau di real life seperti itu. budayanya seperti itu kita belum tahu, belum cari tahu banyak. Nah, kembali lagi mengenai film Para Prasuk ini dan mungkin kan menurutku aku pikir bakal setting waktunya tuh
setting waktu yang enggak tahun sekarang gitu loh. Tapi ternyata itu di tahun sekarang kita bisa lihat dengan pembahasan bahasa-bahasanya kan. Ya juga sempat ada tanggalnya, tahunnya itu 2024 kalau nggak salah. Berarti kan masa-masa gini kan. Iya, Kayak udah masa depannya kayak ya masa sekarang lah. dengan membahas K-pop terus fashion statement. Ini kan bahasa-bahasa yang dulu tuh nggak ada gitu. Nggak ada. Aku kira kan kayak settingnya nih di desa terus waktunya lama, ternyata enggak. Ya, gue kira bakal benar-benar ke vibes zaman dahulu. Betul, kayak orang-orang yang belum tersentuh kota. Nah, Dan sedikit kaget juga kayak backstory-nya kenapa mau diayun dari di Pelamun kan juga agak pengen healing kan intinya dia. niatnya awal Terus healingnya dia menjadi Pelamun itu kan ya. dari yang unik awalnya ya. trauma. Dia dari Jakarta, hidup lifestyle Jakarta, terus tiba-tiba ke desa. Kayak berbalik gitu loh kehidupannya. Betul. Dan dia ternyata menikmati Bener. yang di desa ini. Berarti kayaknya bener ya kalau setiap kadang orang kota main ke desa nyaman dia. Slow living. Slow living. Tapi ini yang benar-benar 100% turun menjadi orang desa. Enggak yang kayak Main-main itu gitu kan enggak. biasanya ada yang cuman story doang kan. Nah, itu dia benar pure membaur dengan masyarakat situ sampai mengikuti budaya mereka loh. Sampai nyaman. Nyaman dia. Banyak alasan-alasan kenapa menjadi pelamun, kenapa menjadi perasuk itu yang nggak terpikirkan juga sama aku ya, mungkin sama Kolis juga. Kayak si Angga kayak ingin membuktikan bahwa ia bisa menghidupi bapaknya, terus ini ya sih alasannya dalam gitulah. Kayak dia tuh ingin membuktikan bahwa dia tuh sebenarnya bisa. Kalau mungkin ini agak out of topic dikit ya. Kalau dari segi peran si Angga, kalau kalian mungkin udah sempat nonton film Tunggu Aku Sukses Nanti, itu peran dari si Bayu itu hampir sama, dari karakternya itu hampir sama kayak si Arga. Karena dia tuh ingin lebih ke membuktikan dirinya ke keluarganya bahwa dia tuh bisa. Betul. Gitu. Dan dia kan sering kayak dibandingkan sama saudara-saudaranya. Karena kan usahanya berbeda juga. Bener. Tapi aku senangnya tuh si Angga masih kayak gimana ya, bangga lah dengan dirinya, walaupun mungkin dilihat orang lain jadi perasuk nggak ada masa depannya gitu kan. Iya. Dia masih kata siapa, aku jadi perasuk juga bisa makan, masih bisa ini itu. Itu sih yang mungkin bisa di aku sih cukup ngena, karena mungkin kita melihat seorang kayak emang jadi gini bisa makan sehari-hari, emang jadi kayak gini tuh bisa membantu kehidupan dan lain sebagainya. Dan tujuan Angga kan selain ingin membuktikan bahwa dirinya bisa, dia juga pengen membuat senang orang lain. Betul, itu mungkin kebanyakan orang yang berkecimpung di dunia kesenian kayak gitu ya. Iya. Dia tuh kan lebih mementingkan kebahagiaan orang daripada dirinya sendiri. Betul, kadang. Tapi sebenarnya harus balance ya. Betul, jangan kita pengen tampil baik ke orang lain tapi dirinya sendiri gak dibahagiain. Nah, betul. Jadi ini cuman covernya aja ya film kerasukan itu. Banyak pesan moral ya guys ya, banyak pesan moral dari film tersebut ya. Jika kalian tuh benar-benar memahami dari setiap karakter yang ada dalam film tersebut gitu. Dan mungkin juga karena udah umur segini ya, peran pastiku ini nggak masuk sih, masa kerasukan lagunya Perunggu Gemilang janggal sih, kan nggak masuk ya. Cuman kayak isu-isunya kayak deket aja gitu sama kita. Ya. Kayak kita tuh tiba-tiba kayak paham ini maksudnya arahnya mau kemana gitu loh. Karena mungkin kita udah di fase yang dimana kita mulai memahami lingkungan ataupun sosial sekitar kita gitu loh. Dan juga di umur sekarang itu kadang melihat orang yang mungkin pengen gitu, pengen gini, berpikiran juga kayak mungkin mereka cara pengen bahagianya masing-masing, jadi lebih sering nggak memikirkan orang lain lah. Jadi misal ada yang bahagia cuman
nggak cuman sih, ada orang bahagia ketika dia beli es krim, dia beli bakso, terus dia mungkin sukanya cakilan kayak Yonomulet, ya nggak masalah. Gak masalah. Nggak masalah. Kan kebahagiaan orang tuh beda-beda ya. Betul, dan selama itu nggak Merugikan orang lain. itu aman aja. Bener. Kalau kita ketawa ya berarti ya nggak apa, jadi emang tujuan mereka mungkin menghibur kita juga kan, berarti malah dapat pahala mereka. Bener. Tuh seperti itu. Jadi kita mulai detik ini aku membuat pernyataan ini, Asik. menonton jaranan tuh nggak masalah, karena itu juga melestarikan budaya kita sendiri ya. Bener. Yang harus dilestarikan harusnya memang. Dan bahkan mungkin sekarang udah jarang sekali Ya. ada kesenian kuda lumping di daerah sini ya kan. Mungkin hanya di perayaan-perayaan tertentu kayak malam satu suro kayak gitu. Biasanya dulu tuh ketika aku masih TK SD Masih sering banyak tuh. ya, sering ada Udah acara-acara kayak desa itu kan sering ya. festival, Bener. karena tiap minggu ada Bener. desa sini desa sini. Padahal kan kalau dulu tuh emang itu kan kayak diangkat karena ada yang mungkin ada yang ngadain acara di rumahnya, mungkin kitanan atau Betul, apa sama gitu. kayak di film ini ya. Ya, kalau dulu emang kayak gitu. Berarti kayak bener-bener banyak panggilan, banyak Betul. job lah pada saat zaman dulu itu emang banyak. Cuma sekarang itu munculnya cuman kayak di event-event tertentu lah, kayak di desa itu kayak mungkin bersih desa atau bersih dusun itu ada yang undang. Dan bersih desa kan bisa dibilang 1 tahun sekali ya. Bener kan dah itu jarang banget. Apalagi kalau cari orang memang kebutuhan buat 1 tahun sekali kan itu agak gimana loh. Kan walaupun kita kesannya tuh kayak memandang remeh ya kuda lumping. Padahal dia itu juga butuh persiapan loh, kayak narinya, terus kostumnya, segala macam. Dia juga butuh waktu kan. Make upnya itu effort loh dia itu. Dia juga harus cek sound juga kan. Bener, kan juga kan itu ibaratnya butuh waktu yang lama juga. Walaupun memang sekarang udah jarang. Betul. Jadi film ini juga membuat kita berdua respect, nambah respect lah dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia seni. Karena juga nggak mudah. Betul, berjuang untuk memperjuangkan itu tetap hidup. Dan nggak semua orang itu mau bekerja di bidang seni, apalagi kayak jaranan dulu, nggak semua tuh orang bisa dan nggak semua orang tuh Karena kan mampu. bakal dapat stigma yang Iya. itu tadi kan. Jadi respect lah buat teman-teman yang berkecimpung di dunia budaya. Dan seni. Betul. Respect. Apalagi di zaman sekarang yang mungkin mulai tergerus generasi ke generasi. Kayaknya mungkin dengan adanya Roblox gitu kan bisa jaranan masuk lah, kuda lumping masuk Bisa sana. dibuatkan itu bisa sebenarnya. setup itu mungkin bisa lah Ya harusnya. itu tergantung baik lagi ke Bagaimana. daerahnya juga. Kalau pelakunya pasti seneng banget. Iya. Cuman kan mereka ada beberapa yang belum tahu lah, kurang tahu dengan dunia digital. Benar. Harusnya kan kita ada tuh Kementerian Kebudayaan ya. Mungkin bisa lebih membuka mata untuk melihat Jangan- luasnya Lanjut luasnya budaya di Indonesia Betul. ini. Jangan dilihatnya pas rusuh tok, terus pas tawuran doang Kayak kayak diambil sisi negatifnya doang. betul. Padahal kan mereka juga membangun ini susah gitu, nggak banyak orang yang mau membangun sebuah budaya ini. Yang bahkan udah ada dari zaman nenek moyang kita itu bahkan. Jadi buat semua orang, Ya, kita nggak merujuk kepada siapa-siapa ya. ini ke aku juga ya, karena aku sebelumnya juga ke stigma kayak budaya-budaya gitu kayak kurang menghargai lah bisa dibilang. Tapi dengan adanya film ini membuat aku kayak membuka mata. Oh, ada loh orang yang cari uang tuh dari sini. Benar. Ada loh orang yang rela bangun ini untuk menghidupi orang lain gitu kan. Jadi respect buat film Para Prasuk ini, mantap Pak. Jadi respect buat tim kru film Para Prasuk, terutama untuk penulis dan sutradaranya Bregas Banu Teja, bisa membuat cerita seperti ini yang kita mungkin nggak kepikiran ya. Ini
fresh sih dan nggak kepikiran sama sekali kalau betul bakal seperti itu dalam dari filmnya. budaya terus mengakar ke sosial, terus mengakar ke isu keluarga, Bener, isu quarter life crisis bisa dibilang. bisa Itu juga mantap. dimasukkan semuanya dan dia tuh bagusnya tuh ya penggabungan budaya yang udah lama tapi dimasukkan di era yang sekarang gitu Nah loh. itu kayak tadi kita udah singgung juga bahwa ada apa tuh namanya, Akulturasi budaya. betul, udah direkam pakai HP juga. Pokoknya nggak kan ngiraku tuh filmnya nggak di masa waktunya, nggak masa sekarang, Kayak flashback zaman dulu lah. betul. Ternyata itu di masa sekarang, dan ternyata film kan biasanya merefleksikan apa ya, kejadian yang ada ke dalam film. Berarti Benar. kalau si sutradaranya membuat ini, cerita ini ada loh, sebuah budaya ini dibangun untuk apa ya, menghidupi desa, menjadi ikon perlawanan mungkin bisa dibilang di suatu daerah gitu loh. Dan aku baca juga ini berdasarkan pengalaman si sutradara dengan adiknya. Jadi membuat film mengenai para prasuk ini. Mungkin dengan dari situ dia mulai menggabungkan banyak isu tadi ya. Ya. Salah satunya juga mungkin teman-teman dengar nggak asing sama Wadas. Wadas itu kan salah satu daerah di Jawa Tengah kalau nggak salah. Dia di situ juga ingin dibangun waduk. Konfliknya kan hampir sama lah kira-kira Air konfliknya. kan? Ya, air. Kalau misal dibangun waduk, sawah-sawah di Wadas tuh ya sama yang nggak di film, kering. Terpengaruh kan, Betul. kering. Jadi Karena kan mah harus dikeruk kan. bener. Jadi itu tadi, kayak perlawanan tuh bisa terjadi di mana saja, bahkan di seni kebudayaan yang paling dekat dengan kita gitu loh. Bener. Respect lah, ini kok dalam ya pembahasannya ya. Kok agak kayak gini ya, kayak dalam banget nih kesannya. Tapi emang itu yang kita rasakan Betul. berdua ketika habis nonton film ini tadi. Jadi makanya tadi sempat kita bilang kalau kalian mungkin yang basically cuman sekedar tahu tentang ini mungkin cuman kayak film-film udah lumping jarang gitu, itu kalian jangan terlalu biasa berstatement seperti itu langsung terlebih ngejudge dahulu gitu ya di awal. ya. Minimal kalian nonton terlebih dahulu, nanti kalian baru bisa merasakan oh ini ya bedanya, oh ini bedanya filmnya gini ya ternyata gitu. Ternyata mereka melakukan ini karena ini ya. Bener. Jadi kalian memang nonton terlebih dahulu aja sebelum kalian membuat statement-statement yang berefeknya kayak negatif atau meremehkan lah film ini gitu loh. Betul. Karena film ini juga udah tayang duluan di banyak festival di luar negeri. Nah, bisa dilihat sendiri kalau udah Sampai ke luar negeri itu gimana lah filmnya gitu. berarti kan orang luar negeri juga mengakui bahwa film ini tuh bagus. Karena film bagus itu nggak selalu tentang visual, kadang nggak selalu Bener. tentang aktor yang main, kadang cerita atau isu yang diangkat Bener. bisa. Membuat orang tertarik untuk nonton film ini gitu loh. Karena juga aku kebanyakan nonton film yang bagus, yang menurutku bagus, itu kadang aku nggak menilai bagus karena siapa yang meranin atau visualnya gimana. Kadang ceritanya itu loh yang Menarik lah buat betul, kita. yang kita ketika ada suatu cerita yang isunya deket sama kita, itu kayak Langsung kerasa nggak sih? Nah, itu Dan kita langsung bisa ngikuti alur ceritanya yang di bawah gitu loh. betul, kayak seneng juga kan. Ternyata ada yang ngangkat ini, kayak film Tunggu Aku Sukses Nanti kan, walaupun kita relate-nya mungkin di susahnya cari kerja, ketika susahnya cari kerja terus dibanding-bandingin, terus ada masalah lain Yang menimpa secara bertubi-tubi. itu kita merasa kayak oh ternyata ada juga ya yang ngerasa kayak gini. Ternyata kita banyak ya di luaran sana yang seperti kita. Cuman kita memang nggak setahu itu loh. Jadi kita setelah menonton filmnya tuh kayak menjadi
dorongan juga ya enggak sih? Bener, kayak memotivasi kita lah. Bahwasanya itu kita itu jangan merasa tertinggal dari orang lain, karena jalan setiap orang itu berbeda-beda. Betul. Ya hampir mirip juga di film Para Perasuk juga. Bener. Itu juga. Balik lagi ke film Para Perasuk, mungkin kita waktu awal nonton juga berpikiran negatif dengan bapaknya ya. Bener. Ketika ditawari untuk menjual rumahnya, wah ini bapak gak bener nih, bapaknya gak bener. Gak lain nih, Gak gitu lain kan. nih. Ternyata setelah di akhir dia juga nggak lupa juga dengan anaknya. Dia melakukan ini juga Untuk anaknya. betul. Kan aku kiranya tadi yang sempet ya kita spoiler dikit lah ya. Kan rumahnya udah dibongkar. Ternyata tuh masih disisakan kandang. Itu kayak bener-bener Kandang ya, anaknya ditelantarkan lah di situ tinggal gitu kan. Nah, ternyata masih ada tempat tidur, terus bahkan ada surat tanah Bener. atas nama Bayu itu tadi. Rata-rata sampai dikasih slompret baru sama ayahnya sendiri. Dan mungkin ayahnya melakukan menjadi apa ya, penjual air dan kembali ke Jakarta itu sebenarnya mungkin juga bukan pilihan dia juga, tapi dia mau nggak mau Dia nggak ada opsi lain selain itu. jadi dia mengorbankan dirinya, tidak memaksa anaknya sebenarnya ya. Iya. Cuman si Bayu kan karena udah merasa apa ya, bebannya banyak, terus merasa kayak ini si bapak nggak ngedengerin aku ya, padahal kan nggak boleh dijual, kok tetap dihancurin. Bahkan pas dia tuh pindahan bapaknya, dia kan marah kan. Iya. Padahal di akhir baru ada jawabannya gitu. Itu nggak expect sih aku jujur. Filmnya nggak ngebosenin sama sekali. Kita bisa banyak belajar hal baru. Kita banyak diperlihatkan visual desa yang desanya tuh kayak kita tahu desa yang tanahnya banyak dijual terus buat di proyek-proyek itu. Kayak kita tuh kayak nggak asing gitu Betul, dengan karena beberapa tahun terakhir banyak tuh di desa-desa kan yang dijadikan jalan tol, dijadikan hotel atau dan dan itu sebagainya. kadang yang dikorbankan bahkan bukan cuma rumah, persawahan juga kena efek dampaknya juga. Seperti itu, walaupun diganti rugi kan, kayak persawahan kan kalau lama kelamaan hilang terus dibuat pabrik bangunan semua kan. Nanti terus ibaratnya nanti kayak beras kita dapatnya di mana kalau nggak ngambil dari negara lain, kok sampai itu semua habis. Masa kita impor. Nah. Terus katanya kita negara dengan kelapa sawit banyak, minyaknya masih impor gitu kan. Itu kan. Jadi kita harus melestarikan lah. Nah, Selagi kita bisa melindungi, selagi kita bisa melestarikan. Tadi kan juga diperlihatkan diajak keliling kampung pas si Bayu sama Pak Wit pulang naik sepeda kan. benar. Kayak diajak keliling sekitar gimana keadaan desanya yang warga kampungnya udah menjual rumahnya masing-masing Benar. buat rumahan. Kayak udah ada banyak bulldozer di mana-mana. Ya itu sebenarnya mereka itu bukan karena mau, tapi karena terpaksa. Betul. In this economy ya guys. Ekonomi. Itu. Dan orang-orang yang masih mau ramaikan sambutan ini orang-orang yang melawan. Dengan cara ini mereka bisa Kayak mereka melawan. masih percaya bahwasanya dari ini kita masih bisa hidup di sini. Betul. Gitu. Seperti itu. Jadi sangat layak film ini untuk ditonton. Film bagus, jangan sampai turun cepet. Biasanya kalau film-film ini takutnya kalah sama horor. Takutnya itu kayak jadwalnya tuh berbarengan dengan film-film yang mungkin ya yang udah gitu-gitu aja gitu loh. Nah mungkin bisa didahulukan nonton film ini dulu sebelum nonton film yang lain. Worth it kok guys, kan buat beli tiket buat film ini worth it kok, tenang Karena aja. isu-isu yang diangkat juga isu-isu yang dekat dengan kita, biar kita bisa dibuat melek dengan sekitar. Ya, kita boleh kok fokus pada diri kita sendiri, cuma jangan lupa kita juga itu adalah makhluk sosial. Betul. Jadi kita harus lihat sekeliling kita juga. Benar. Walaupun mungkin kontribusi kita di lingkungan minim, setidaknya kita ada kontribusi itu aja. Benar. Minimal kita kontribusi walaupun kecil daripada tidak sama sekali. Tuh, karena gajinya udah kecil gitu loh. Tapi yang aku juga merasa amazed tuh si Bayu optimis gitu loh, dia bisa hidup dari ini. Benar.
Karena kan aku sendiri kayak emang bisa ya kerja ini hidup gitu Benar. di zaman sekarang. Ternyata setelah dipikir-pikir udah 8 bulan jalan ini juga ternyata dengan ini Bisa kan? bisa. Tetap bisa kan? Cuman kita nggak boleh ngerasa kayak ini udah aman deh. Kita harus tetap apa ya, ingin rasa belajar lebih, pengalaman, mencari pengalaman lebih itu harus tetap ada. Benar. Jangan merasa kayak ini kayaknya udah deh. Jangan. Ya, gitu. Kita tuh lebih ke bersyukur. Betul. Kalau cukup kan setiap orang punya standar cukupnya masing-masing. Koruptor emang pernah ngerasa cukup? Nggak pernah. Akhirnya mereka apa? Nggak bersyukur kan? Nah, marwahnya di mana? Marahnya di mana? Kok ini kayaknya beda podcast bang. Bukan yang ini podcast kita membahas yang ini. Sarkasnya beda tempat ini kayaknya gitu kan. Ya itulah pokoknya ini. Dari 2 jam kita nonton banyak membuat mata kita terbuka dengan sekitar, dengan isu-isu sosial. Benar. Membuat kita lebih aware lagi lah seperti itu, tentang budaya juga. Kan kita dengan adanya sosmed ini juga harusnya bisa lah mempromosikan untuk gimana caranya budaya ini nggak mati, Benar. seperti itu. Dan ketika ada isu-isu sosial yang ketimbun, apa itu namanya, biasanya kan ada pengalian isu ya. Benar. Sering terjadi. Tuh tiba-tiba ada isu ini nih, tapi ada artis nih ketangkap narkoba. Nah, itu yang di Penting tuh yang di spotlight itu yang ya. narkoba kan. Benar. Jadi ya kalau mungkin di game ada difficulty ya, normal, easy, normal, hard, very hard. Indonesia kan negara bagus, maksudnya siapa yang nggak cinta Indonesia? Lihat aja alamnya tuh bagus, negara kepulauan. Benar. Termasuk negara yang padat juga, yang banyak suku, penduduknya, banyak suku, banyak bahasa. budaya. Benar. Siapa yang nggak cinta Indonesia? Emang ada yang nggak cinta Indonesia? Ada orang yang membuat kita menjadi nggak cinta sama Indonesia. Apa itu? Siapa? Pemerintahnya sendiri. Oke, langsung. Biasanya aku kalau di film Cinefil Magang ini kita bakal memberi rating. Oke. Dari Anda terlebih dahulu deh. Rating untuk film Para Prasuk Treng. 9/10. Wow. 9,5/10. Oh, naik nih. Karena kalau 10 kan kesempurnaannya hanya milik. Benar. Kagak salah. Betul, itu. Karena itu tadi ceritanya yang unik, terus cara membungkus si Pak sutradara ini, membungkus isu ini dengan kesenian ini, itu aku akuin 4 jempol buat film Para Prasuk. Oke. Kolis, rating untuk film Para Prasuk berapa? Dor 9/10. hampir sempurna juga ya. Hampir sempurna juga. Ya, yang sempat aku bilang tadi, memang yang nyata itu sebuah film budaya yang dikemas lebih fresh. Jadi ini sebuah hal yang baru juga buat aku. Makanya kenapa di sini aku kasih rating yang tinggi juga. Dan aku kasih applause juga buat sutradaranya. Pak Waregas. Nah, itu emang Top ya. top. Gak kepikiran sih, aku sama gak kepikiran situ sama sekali. Dari awal nonton filmnya tuh gak kepikiran kok bakal plot twistnya tuh seperti itu. Betul. Makanya isu yang dibahas ya. Bener. Gak expect sih lihat aku. itu. Bener. Jadi itu ya guys. Jadi buat kalian masa iya nggak mau nonton sih? Tenang guys, ini kita kasih spoiler kayak gitu tuh. Memang filmnya bagus gitu loh. Kayak kita kasih rating segitu kan nggak mungkin kita kayak menjilat tuh enggak. Lagi kalau kita menjat belum tuh dipanggil juga. Nah, itu. Emang ada tuh yang menjilat buat pengen jadi staff khusus tuh. Ada tuh gus-gus yang ya itulah pokoknya Para Prasuk, kalian wajib banget nonton. Bener. Ya apalagi kan ini kan film lokal ya, nggak ada salahnya buat mendukung film lokal. Kita support perfilman Indonesia. Betul, nggak kalah kok
film kita dengan film-film Hollywood yang Udah lain. berkembang kok film kita. Bisa dilihat dengan Ghost in the Shell dibeli banyak negara. Bener. Terus film ini juga udah tayang duluan di festival-festival film luar. Itu kan sudah membuktikan bahwa kita sudah naik kelas gitu. Dan perfilman kita udah mulai dipandang oleh dunia. Betul. Walaupun kiblat dunia sekarang masih Hollywood ya. Nah, ya itu nggak bisa kita elak sih. Betul. Tetap situ-situ aja. Kita nggak mau lah Hollywood Center. Kita juga punya Patokan patokan tersendiri. sendiri. Nggak usah ikut-ikut Hollywood. Sekali-kali Kita punya standar sendiri tanpa melihat standar orang lain. betul. Sekali-kali orang luar lah yang melirik karya dari Indonesia ya kan. Jangan film luar melulu. Kenapa Grammy Awards harus di Amerika? Kenapa Oscar harus di Amerika? Kenapa? Indonesia buat sendiri sampean. Indonesia kan punya sendiri, emang udah punya sendiri. Kenapa? Ya mungkin untuk saat ini ya, mereka dua itu penghargaan yang bisa dibilang paling bergengsi lah. Dan kiblatnya emang di situ. Betul. Tapi jangan membuat itu kayak apa ya, membuat beban. Ya kita patut bangga lah kalau ketika film kita juga nantinya misal lolos ke situ juga kita bangga. Cuman jangan itu menjadi patokan kita kayak standar film bagus yang masuk dalam kategori di Grammy atau Oscar deh, kalau film di Oscar. Grammy itu musik. Soalnya film aja itu saingannya udah banyak. Betul. Film dunia apalagi ya. Jadi kita kalau nggak membanggakan punya sendiri, masa kita harus membanggakan punya orang lain? Nah, Kecuali kebijakan di negara lain lebih bagus itu. Itu nggak apa-apa itu kayaknya. aman ya. Aman. Aman sih, kita kan nggak sebut. Iya, banyak negara kan di dunia. Nah, nggak. Korea, Jepang. Misal orang Korea pengen kebijakannya kayak orang Jepang gitu kan. Ya kan nggak apa-apa. Kan setiap orang itu kan ada hak untuk melihat negara lain juga. Mungkin orang Korea Utara terasa terkekang dengan peraturan di negaranya. Kan beda sama yang Korea Selatan. Nah itu mereka punya boy band, girl band. Korea Utara kan nggak punya. Iya sih. Tapi nuklir punya, rudal. Itu sih ya. Itu aja sih mungkin intinya untuk film Para Prasuk ya. Wajib nonton guys ya, wajib Sekali nonton. lagi, kita menjadi buzzer ya nih. Ya sedikit bahasa nggak apa-apa. Kan ini nggak hal yang dibayar buat pun yang nggak apa-apa. baik. Betul. Karya yang bagus juga. Jadi wajib lah kita promosikan seperti itu. Oke, terima kasih buat Kolis udah hadir nih di episode kali ini ya. Siap. Udah menyempatkan waktu. Dan terima kasih juga buat para pendengar podcast Cinefil Magang nih yang tetap setia menunggu uploadan baru setiap, walaupun nggak selalu setiap minggu ya. Ini tergantung mood juga sih. Cinefil Moody namanya ya. Ganti aja jangan magang berarti. Moody ya. Karena kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Ya doakan aja semoga konsisten itu aja. Karena konsisten itu yang sulit. Betul. Pokoknya terima kasih pokoknya buat semua pendengar podcast ini Film Magang ya udah like, udah komen, udah share, yang udah mendengarkan di banyak platform, di YouTube musik dan lain sebagainya. Terima kasih. Aku juga mau mengingatkan jangan lupa buat follow podcast Cinefil Magang, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan tiap podcast Cinefil Magang upload episode baru nantinya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Kolis. Siap. Yang sudah hadir di Sama-sama. episode kali ini. Terima kasih juga buat para pendengar podcast Cinefil Magang. Saya Zainal Mustafa. Saya Nurul Budiman. Pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengar dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.